Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari serial Fondasi Keislaman. Ya. Terakhir kita telah jelaskan bagaimana syaitan menggeser manusia dari awalnya mereka Adam alaihi salam dan anak-anaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bergeser sedikit demi sedikit menjadi menyembah hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidaklah syaitan datang kemudian menyeru manusia, yuk sembah hal lain selain Allah. Fitrah manusia pasti menolaknya. Namun mereka menggesernya sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan bisikan-bisikan mereka dan dengan hiasan-hiasan yang mereka berikan kepada bentuk-bentuk amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam atau nabi-nabi yang ada pada mereka. Mereka menginovasi, mengimprove syariat yang telah datang pada mereka dengan hal-hal baru yang dibisikkan dan dihiasi oleh syaitan. Digambarkan as if it, seolah-olah hal tersebut adalah sesuatu yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan shortcut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya itu adalah yang dibilang tipu daya iblis, talbis al-iblis. Yani di mana iblis seringkali menyelimuti kebatilan dengan selimut hak. Ya, menyelimuti kesyirikan dengan selimut atau dengan packagingnya ini seperti ibadah, padahal hakikatnya kesyirikan. Ya, bergeserlah manusia zaman demi zaman berlalu sehingga akhirnya mereka telah menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pertemuan kemarin telah kita jelaskan. Sehingga Allah turunkan hujah pertama ke atas manusia, rasul pertama ke atas muka bumi, yaitu Nuh alaihi salam. Menyuruh mereka untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, Nuh diingkari alaihi salam oleh kaumnya, terus diingkari oleh kaumnya dan tak berhenti dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selama masa dakwahnya yang 950 tahun. Terus dia berharap generasi demi generasi, 950 tahun. Berapa generasi ditemuinya? Ya kan? Ternyata tidak dia temukan generasi yang datang kecuali sama. Ya, kafar, sangat kufur seperti generasi-generasi sebelumnya, sehingga akhirnya dibanjirilah muka bumi dan mulailah chapter baru kehidupan di muka bumi. Hanyalah mereka yang bersama Nuh alaihi salam, ya kan? Fakana Nuh abuna tsani ba'da Adam. Jadilah Nuh alaihi salam ayah kita kedua setelah Adam alaihi salam. Ya. Kemarin juga telah kita jelaskan apa yang menjadi pembeda antara Rasul dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasul datang membawakan syariat baru, menyempurnakan syariat sebelumnya. Para nabi datang di antara Rasul tersebut nggak bawa syariat baru, tapi menyeru manusia kepada syariat yang murni sebagaimana dibawakan oleh Rasul yang datang sebelumnya. Ya, terus demikian, tidak kosong satu zaman kecuali pasti Allah dirikan hujah ke atas manusia. Adanya pada zaman tersebut nabi atau Rasul. Di satu zaman bisa jadi ada dua nabi. Ya, di zaman Ibrahim alaihissalam ada Lut. Zaman Isa alaihissalam ada Zakaria. Zaman Musa alaihissalam ada Harun dan lain-lain. Allah kuatkan. Ya, itu telah kita jelaskan. Sampai ke masa Ibrahim alaihissalam yang di Ibnu Abbas katakan, alhamdulillah, gede. Min fadli rabbina. Akhirnya setelah zamannya Nuh alaihi salam, ya kan? Dari Adam alaihi salam, kemudian Nuh, ini jaraknya berapa? Ingat? Kata Ibnu Abbas, ya, seceng. Okay. Dari Nuh ke Ibrahim alaihi salam, seceng lagi. Manusia udah kembali ternyata menyembah hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala di zaman Ibrahim alaihissalam.
Dan gimana mereka bisa kembali menyembah lagi setelah masanya Nuh? Masa Nuh tentunya semuanya beriman dong. Hanya Nuh alaihissalam bersama penduduk perahu itu kan, penduduk bahtera itu. Itu juga campur sama binatang-binatang. Untuk melanjutkan chapter baru, muka bumi gitu kan. Udah beriman lagi dong mereka. Menyebar luaslah anak Nuh alaihissalam. Kembali lagi mereka melakukan syirikan. Bergeser mereka sedikit demi sedikit sehingga di zamannya Ibrahim alaihissalam udah syirik lagi, ya. Bahkan Ibrahim alaihissalam lahir di pabriknya Tuhan, rumah tempat bikin berhala. Lihat betapa hidayah, nggak ngitung, lu anak siapa? Bodoh amat, nggak ada urusan. Lihat anaknya Nuh alaihissalam, Rasul pertama di muka bumi. Kemana? Kan'an. Termasuk yang diazan. Iman gak ada urusan sama nasab. Allah yahdi may yasha wa yudhil may yasha. Allah beri hidayah siapapun yang dikehendakinya. Allah sesatkan siapapun yang dikehendakinya. Sama nasab gak ada urusan. Apalagi sama ijazah gak ada urusan. Wallah. Jauh. Ya. Ketika di masa Ibrahim alaihissalam manusia telah kembali menyembah berhala. Nah di sini mulailah perjuangan Ibrahim alaihissalam menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan mereka. Singkat cerita, Anda nggak mau urai sirah Ibrahim alaihissalam kecuali hanya yang berkaitan dengan pembahasan kita aja ya. Ibrahim alaihissalam terus mengingkari kaumnya dan kaumnya terus mengingkari sesembahan lain selain Allah dan kaumnya terus mengingkari dakwahnya sehingga akhirnya dihancurkanlah berhala-berhala tersebut oleh Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan berhala yang paling besar dan ditancapkan kapak di jidatnya. Ketika ditanya Ibrahim alaihissalam, engkau menghancurkan, siapa yang menghancurkan? Enggak tahu, tanya aja yang paling gede. Gitu. Yani dia mau mencoba yukhatib uqulahum, bicara sama akal sehat mereka. Yani kalian menyembah sesuatu yang ngadu aja nggak bisa, boro-boro bela diri, gitu loh. Akhirnya dibakarlah Ibrahim alaihissalam, terjadilah padanya mukjizatnya. Ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nara kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Selamatlah Ibrahim. Puyenglah pada saat itu kaum yang ada. Kalau yang kayak gini masih ada di kaum kita, bisa-bisa ngerusak stabilitas yang ada pada saat itu. Akhirnya diusirlah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan kotanya tersebut. Kota Ibrahim alaihissalam namanya kota Ur. Ini di Babylon tua, Irak. Ur, ya. Berangkatlah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yaitu Sarah, ya. Berangkatlah mereka mencari base camp baru untuk dibuat basis dakwah mereka. Ya, berangkat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya sudah. Berangkat mereka terus, nah di dalam perjalanan akhirnya, di dalam perjalanan Ibrahim alaihissalam dan Sarah nih, mereka perlu perbekalan. Mereka habis. Sampailah mereka kepada sebuah negeri. Dan negeri ini, Allah firmankan pada Ibrahim, negeri ini negeri yang zalim. Negeri yang zalim. Punya kebiasaan yang zalim. Kalau seseorang datang ke negeri tersebut bersama istrinya, maka istrinya akan diculik. Itu budaya di situ. Ajib nggak nih budaya? Istrinya diculik. Tapi kalau seseorang datang dengan saudarinya, maka akan dihormati, dijaga. Mereka kaum yang memberikan penghormatan kepada hubungan persaudaraan, tapi hubungan suami istri pernikahan nggak ada urusan buat mereka. Gitu. Masuklah Ibrahim alaihissalam ke negeri tersebut. Nah, Sarah adalah wanita yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat sahih dengan kecantikan yang luar biasa. Sebagaimana Yusuf alaihissalam adalah lelaki dengan ketampanan yang luar biasa. Diberikan kepadanya syatrul jamal. Syatr al-jamal. Setengah dari ketampanan. Yani ketampanan seluruh makhluk dari zaman Adam sampai kiamat nanti. Katakanlah 100%. Katakanlah 100%. Ini nanti dibagi kepada seluruh makhluk. Kadar ketampanannya masing-masing. Inti ini dapat 0,00000 berapa ya gitu. Katakanlah 100% ketampanan. Dibagi kepada seluruh makhluk yang ada dari zaman Adam sampai kiamat. Yusuf alaihissalam dibagi setengah. Setengah.
Kebayang nggak gimana? Yusuf alaihissalam. Lihat, iya gak? Lihat baju di mana sini deh dikit, iya gak? Aduh, nggak dapat segitu saham, iya gak? Nah, kalau wanita yang diriwayatkan cantiknya luar biasa, Sarah. Zen, ada nggak cerita ini menggambarkan betapa cantiknya Sarah luar biasa? Kalau kita baca buku sirah pasti akan dapati kisah ini. Untuk yang ngikutin kajian sirah kami di Pusdiklantas, di Masjid Pusdiklantas di Bintaro, kita pernah bahas ini, ya, dari kitab Ar-Rahib Al-Makhtum, ya. Dan banyak di kitab Sirah Ibnu Hisham dan lain-lain banyak membahas. Ketika masuk negeri tersebut, boominglah tentang Sarah yang dengan kecantikan luar biasa. Masuk ke negeri ini, wanita yang cantik luar biasa, cuman masuk, Ibrahim alaihissalam udah berpesan dulu, jangan kau katakan bahwa kau istriku, katakan bahwa kau saudariku. Ya, dalam hal ini apakah Ibrahim alaihissalam berbohong? Tidak. Ini Rasul, masa berbohong? Ini yang dibilang tauriyah, ngeles. Ya, ketika kepepet perlu, oke lah. Tauriyah. Ya, betul nggak Sarah adalah saudarinya? Betul, saudari seiman. Nggak salah juga kan? Apakah Ibrahim berbohong? Nggak berbohong. Ya, itu ngeles. Itu namanya white lies. Ya salah. Ya, itu perlu. Jangan terus dipakai ada bini lu nih. Tar dulu, tar belum aneh kasih rumusnya itu. Sebelah situ nanti lagi. Beda lagi itu pembahasannya. Ya. Ala kulli hal, Ibrahim alaihissalam bilang, jangan kau katakan bahwa kau istriku, katakan bahwa kau saudariku. Zen, baik. Masuk negeri tersebut, booming beritanya, ini wanita cantik luar biasa, tapi nggak bisa kita colek, kenapa datang sama abangnya, mau dikata apa? Nah, ada penasehat di antara penasehat raja yang berkuasa di kaum tersebut. Ini penasehat jahat juga. Dia memprovokasi nih raja. Telah masuk seorang wanita yang begitu cantik luar biasa, la tasluh illa lak. Nggak pantas nih wanita kecuali hanya bagimu. Gitu. Katanya hanya engkau yang deserve, yang layak untuk mendapatkan nih wanita. Akhirnya penasaran lah nih raja, apa sih sampai ramai? Bener, coba bawa ke sini tuh Harim. Datanglah, bawalah Sarah menghadap raja tersebut yang ada di sana. Ketika Sarah menghadap raja, ternyata raja tersebut melihat kecantikan Sarah, lupa diri dia. Iya nggak? Dia inginkan Sarah untuk dirinya, dilanggar nih tradisi kaumnya. Kalau kata orang Betawi, buta mata budak kuping. Saking cakepnya nih, saking pengennya dia. Ditariklah tangannya Sarah, alaihissalam dia inginkan untuk dirinya. Sarah nggak berdaya, nggak punya kekuatan, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Ya? Tiba-tiba Sarah mengangkat tangan kepada Allah minta perlindungan, syullat yaduh, lumpuhlah tangan raja tersebut. Raja luar biasa, akhirnya dia memohon ampun kepada Sarah, minta maaf, janji nggak mengulangi lagi, bla 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 bla. Benar nggak mengulangi lagi? Ya, akhirnya didoakan oleh Sarah, langsung sembuh seketika. Udah sembuh, kemudian dia kembali melihat Sarah alaihissalam, lupa lagi, buta mata, budak kuping lagi, dipengen lagi. Itu berarti betapa cantiknya Sarah, berarti kan? Dia udah tahu nih bakalan kena tulaknya nih, kalau macam-macam. Tapi nggak kapok-kapok, berarti cantiknya segimana no Sarah alaihissalam. Akhirnya Sarah berdoa lagi, lumpuh lagi tangan raja tersebut. Demikian sampai 3 kali, Ini, nah kejadian ini menggambarkan berarti betapa cantiknya Sarah luar biasa kan? Alaihissalam, sebagaimana para wanita yang nggak sadar sehingga mereka memotongi tangan mereka ketika memotong buah dan kemudian Yusuf ditampakkan di hadapan mereka memotongin tangan mereka nggak sadar. Tuh seganteng apa Yusuf alaihissalam. Untuk yang nongol Yusuf nih, kalau lu yang nongol bahasa disambit pisau, sambit pisau nancep jidat lu tuh. Untuk yang nongol Yusuf alaihissalam. Sorry, penyakit lama. Terus, nah akhirnya kapoklah nih raja. Udah 3 kali ketulak. Gitu? Dipanggillah Ibrahim. Dia berkata kepada Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins, walakin ji'tana bi syaitan. Sesungguhnya kau tidaklah datang ke kami nih, kepada negeri kami membawa manusia. Kau nih datang ke sini bawa syaitan. Yang ini hari syaitan. Kapoknya nih raja. Wayara, dan nih raja berpendapat, imra'ah mithla hadhi, wanita seperti ini, la tukhdim nafsaha. She can't serve herself. Dia nggak bisa melayani diri sendiri. Yang kayak gini perlu budak.
Diberilah budak oleh raja itu. Nah, ini budak juga tadinya permaisuri di negeri yang di kerajaan yang ada di negeri tersebut. Cuman budaya dulu tuh kalau kerajaan dihajar sama kerajaan lain, wanita rampasan perangnya jadi budak. Tuh. Tadinya juga wanita terhormat yang akhirnya jadi budak. Diberikanlah kepada Sarah alaihissalam. Nah, budak wanita ini yang diberikan kepada Sarah namanya Hajar. Negeri tersebut para muhakkik berkata adalah negeri di antara negeri Farainah, negeri-negeri Fir'aun, yakni Mesir. Nah, Hajar ini suku asli Mesir, suku yang dibilang Kibti, bahasa Latinnya Koptik, suku Koptik, suku aslinya Farainah, Fir'aun, Mesir. Ya. Berangkatlah mereka bertiga, akhirnya Hajar dengan semua kebutuhan dipenuhi oleh raja tersebut, tapi pergi deh dari sini, gitu. Bawa mereka semua perbekalannya, bahkan bawa seorang budak wanita. Dalam perjalanan, kemudian akhirnya dapatlah mereka Syam, negeri, tempat yang akhirnya mereka jadikan basis dakwah mereka. Mereka nge-base akhirnya di daerah Syam. Ya, Syam ini sekarang 4 negeri ya, 4 negara ya. Lebanon, Suriah, Yordan, Filistin, itu Syam. Ya, 4 negara itu. Nah, ngebis dakwah di situ. Ibrahim alaihissalam fitrah lelaki dan sebagaimana para nabi, ia ingin memiliki keturunan karena para nabi berikutnya dari keturunannya. Tapi Sarah alaihissalam tak kunjung hamil. Akhirnya Sarah pun lihat wahabat. Sarah menghibahkan budak wanitanya kepada Ibrahim alaihissalam. Ingat kisah tadi ya, ingat kisah betapa Sarah alaihissalam ditarik oleh raja tersebut, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat tuh, kisah itu ingat, karena nanti ada koneknya nih. Zen? Akhirnya Sarah wahabat, menghibahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Dihibahkan kepada Ibrahim alaihissalam, nggak lama Hajar hamil, subur ternyata. Cepat hamil. Tapi dia nggak enak sama Sarah. Akhirnya dia terus menyembunyikan kehamilannya sebisa mungkin, diikat perutnya. Ya? Dan Ibrahim pun alaihissalam ya ini bapak yang menunggu anak. Gimana pun ada fitrahnya akan sayang dan condong kepada wanita yang mulai mengandung anaknya. Iya gak? Singkat cerita akhirnya ketahuan juga oleh Sarah, lahirlah bayi lelaki yaitu Ismail alaihissalam. Ketahuan oleh Sarah pun marah. Cemburu luar biasa sehingga riwayat-riwayat yang ada mengatakan kalau aku bertemu Hajar laqata'tuha irban, aku akan cincang dia. Oke? Nah, ini coba compare. Lihat, tadi Sarah alaihissalam ketika ditarik tuh raja. Oke? Dia langsung mengangkat tangan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dikabulkan. Oke? Kebayang nggak berarti level keimanan seorang Sarah di mana? Dia ngangkat tangan langsung ces. Kemana level keimanannya? Zen? Ya? Tapi ketika cemburu kepada istrinya, kepada Hajar alaihissalam, aku potong dia cincang-cincang. Di mana level keimanan Sarah? Bisa bayangin nggak? Itulah wanita. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah lagi mengomentari tentang Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulillah, ada sengketanya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu. Imam Zahabi mengomentarinya, demikianlah bintun min banati Adam ta'tariha ma ta'tarihin nisa. Mereka bagaimanapun adalah putri dari putri-putrinya Adam. Mereka terkena sifat-sifat yang mengenai para wanita putri-putri Adam alaihissalam. Setinggi apapun level keimanan dan keilmuannya. Nah, kalau kita mau bahas cerita ini bagaimana cemburu-cemburunya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seru juga ini. Cuman akhirnya itu beduk subuh, nggak kelar-kelar. Ya, kita lewat lah. Nanti Anda cuma mau memberikan gambaran itu. Ala kulli hal, pergilah akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi Hajar, selamatkan. Syuf. Berangkatlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Fakanat awal man tattakhidh mintaqah. Jadilah Hajar wanita pertama yang pakai mintaqah.
Mintaqah, yakni kain yang diikat di pinggang wanita dan mengulur ke bawah. Mengulur ke bawah. Nah, mengulur ke bawahnya Hajar waktu itu begitu panjang, fungsinya adalah agar nyeret dan menghapus jejaknya Hajar alaihissalam. Tuh. Kenapa? Karena dicari. Tuh, sampai segitunya tuh. Fungsinya tuh mintaqah itu. Akhirnya mintaqah jadi seolah-olah budaya dan hal yang harus ada pada wanita. Ingat Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sedang mengandung Abdullah bin Zubair karena dia istrinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kan Zubair bin Awam ini awal maulud fil Islam, bayi yang pertama lahir di dalam Islam Abdullah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam sama istrinya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu sembunyi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Tsur, lagi bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin, Asma tuh naik bukit, naik gunung, bawain makanan buat abahnya, buat Abu Bakar sama buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mau ngikat makanannya gimana? Dia buka sabuknya ini mintokohnya, dirobek dua, satu dibuat ngikat makanan, satu emang harus dia pakai, wanita harus pakai. Dulu itu begitu. Awalnya tuh dari mana nih mintokoh budaya wanita jadi pakai mintokoh nih dari mana awalnya? Dari Hajar ini ada. Bahkan ahlul kitab mengikuti hal itu. Ahlul kitab, lihat ahlul kitab kalau merit, kalau nikah pengantinnya juga panjang bener kan dibawain, iya kan? Disambung no, hordeng, selimut, apa itu? Disambung panjang bener, iya kan? Yang bawahnya berjejer di belakang, iya kan? Panjang bener. Dari situ. Ini dari Hajar alaihissalam. Pergilah mereka terus berjalan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sampai sebuah lembah yang kering kerontang. Ya, yang kering kerontang. Jangankan manusia, jin segan hidup di situ. Enggak ada apa-apa, siapa yang mau digodain? Ya, dan itu siang-siang, cerita siang. Cerita malam, Rabb Maha tahu apa yang keluar dari perut padang pasir dari hewan-hewan berbisa. Tapi sampai situ diuji kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaknya ujian-ujian cintanya Ibrahim ini, inilah yang menjadikannya digelari Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil diambil dari level, by the way ini ya, yang anak intermezzo tadi. Khalil diambil dari khullah. Khullah, ya. Khullah ini level lebih tinggi daripada mahabbah. Mahabbah cinta, khullah cinta. Tapi khullah ini lebih tinggi daripada mahabbah. Mahabbah nih habib. Khullah nih khalil. Khullah level lebih tinggi daripada mahabbah. Oke? Okay? Level Rasul bukan habib, tapi khalil. Rasul berfirman, bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan." Allah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalilnya, kekasihnya. Seseorang bilang Habibullah, kekasih Allah Muhammad, Habib pakai itu menghina Rasul, menurunkan pangkatnya Rasul. No, kalau beragama pakai ilmu gitu. Yang diucapin juga dipikir-pikir dulu, ada ilmunya. Enggak hanya sebagaimana yang tradisi berjalan ramai begitu dia ikut arus sana, arus sini, tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya, nah Ibrahim dapat gelar Khalil karena kecintaannya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkali-kali dan dia lulus alaihissalam. Anak kuliah. Ibrahim alaihissalam diperintahkan meninggalkan Hajar di tempat yang kering kerontang itu, di lembah yang cuma batu doang sama pasir isinya. Ditinggalkanlah Hajar di situ karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat wanita yang begitu dicintainya dan bayi yang puluhan tahun ini diharapkannya. Bayangkan puluhan tahun dia mengharapkan. Ibrahim alaihissalam disunatnya ini umur 80. Disunatnya umur 80 tahun. Berarti berapa puluh tahun dia ngarep punya anak. Disunatnya aja umur 80. Iya kan? Tapi Allah nyuruh ninggalin di tempat yang kalau hitungan matematis manusia nggak lama lewatnya. Iya kan? Tapi Rob yang nyuruh. Mau kata apa? Akhirnya ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. La salam wa la kalam. Udah di sini, ditinggalkan. Hajar wanita yang lemah. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Lihat sabatnya Hajar, teguh, tegarnya Hajar alaihissalam. Hajar
mengejar Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, apa-apaan kau tinggalkan aku di sini dengan bayi ini? Di tempat yang nggak ada kehidupannya di sini. Tapi Ibrahim nggak noleh, dia terus berjalan meninggalkan Hajar alaihissalam. Hajar pun menangkap itu. Ini nggak biasanya begini. Biasanya begitu sayang kepadaku dan putraku. Kok begini nih? Kalau bukan Rabb, kalau bukan Allah yang nyuruh, nggak begini. Hajar pun bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkanmu hal ini? Tuh, bisa nangkap itu dia. Ibrahim tanpa menjawab, awma bi ra'sihi. Ibrahim mengangguk terus kemudian berlalu. Hajar pun menjawab dengan tauhidnya. Lihat, dengar. Fala yudayyi'anallah. Kalau memang Allah yang memerintahkanmu, maka Allah takkan menyia-nyiakan kita. Allahu Akbar. Tauhid, keimanan, akidah yang ditunjukkan seorang wanita nih gak bisa menyaingi tauhid dan akidah 1000 orang lelaki yang datang setelahnya. Fala yudayyi'anallah. Kalau gitu Allah takkan menyia-nyiakan kita. Dia tahu Allah punya drama, Allah punya plan untuk semua ini. Aku diperintahkan untuk terus ikut alur drama Allah ini. Sami'na wa ata'na. Dia pun diam di situ. Allahu Akbar. Iya gak? Harim sekarang, kalau telat dikit ngasih nafkah, iya gak? Tenang. Insya Allah ada rezekinya di depan. Bang gimana sih? Kan Puyong nih mau bayar. Gila, habis. Iya gak? Akhirnya ditinggalkanlah Hajar alaihissalam di tempat itu. Singkat cerita berkas perbekalan semuanya habis dan Ismail pun meronta sementara susunya juga telah kering. Hajar alaihissalam dia harus melakukan sesuatu dan demikianlah tawakal. Tawakal ini bukan diam. Tawakal ini do something, lakukan sesuatu sebatas kemampuanmu. Oke? Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar melihat di ujung bukit sebelah sana seperti ada fata morgana, sarab, yakni fata morgana. Dia lari ke ujung bukit sana, kali ada air, nggak ada. Di sana dia lihat ujung bukit sebelah sana kayak ada fata morgana kayak. Dia lari ke sana, ternyata nggak ada juga. Nyampe sana dilihat ada sungai, dia balik lagi. Dia balik lagi, terus dia mencari sampai 7 kali bolak-balik. Nah ini sa'i. Lembah tersebut dikenal dengan nama Bakkah. Bakkah, akhirnya jadi Makkah. Namanya Bakkah. Ya? Nah, bolak-balik ini bukit apa? Safa, Marwan. Sa'i. Jadi sa'i sunnahnya siapa? Hajar alaihissalam. Ya? Bolak-balik sampai habis semua tenaganya dan kemudian dia diam di situ bersama bayinya, baru di situ Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya. Demikian memang gaya Allah. Seringkali memberikan pertolongan di injury time untuk melihat, ayo sejauh ya Allah mau ngasih cermin. Kekuatan imanmu ini sejauh ini. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kekuatan iman kita sejauh apa. Enggak perlu ujian. Sebenarnya gitu kan. Cuman untuk ditampakkan bagi dirimu. Lu itu segitu doang kekuatan. Seolah-olah begitu. Itu fungsi ujian. Gitu. Allah berikan pertolongan di injury time. Datanglah Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Dan dia bertanya kepada Hajar alaihissalam. Siapa engkau? Hajar pun menjawabnya. Aku Hajar? Bukan. Dia menjawabnya, ana ummu waladi Ibrahim. Aku adalah ibu dari anak lelakinya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ma'ruf di langit. Terkenal berarti kan. Ilaman wakalakuma. Kepada siapa Ibrahim menyerahkan perkara kalian? Hajar menjawab, ilallah, kepada Allah. Nah, kemudian jika cerita akhirnya ada beberapa riwayat mengatakan dari hentakan kaki Ismail, ada riwayat yang mengatakan dari kepakan sayap Jibril muncullah mata air yang dikenal dengan nama Zam-Zam. Nah, mata air ini beleberan dikumpulin oleh Hajar alaihissalam dan berkumpul. Ini zami, yani berkumpul, zami. Jadilah namanya Zam-Zam. Ya. Nah, akhirnya bertahanlah Hajar di situ bersama bayinya, yaitu Ismail alaihissalam. Udah, nggak kemana-mana. Kalau pergi kemana-mana, ntar nggak ada persediaan, nggak ada. Dan diperintahkan untuk diam situ dia diam. Udah, menunggu keputusan, ketentuan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ternyata memang benar Allah punya skenario ini, great skenario-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada kabilah dari daerah Yaman. Kabilah di antara kabilah-kabilah Yamaniyin yang berasal dari negeri Yaman, Arab-Arab kuno Yaman nih. Mereka banyak melakukan safar, hijrah. Entah untuk berdagang, entah pergi meninggalkan negerinya dan kemudian hijrah cari negeri lain dan lain-lain. Kabilah tersebut namanya, ingat, kabilah Jurhum. Jurhum. Tadi kotanya Ibrahim apa? Ur di mana? Irak, ya, Babylon, Irak. Babylon ini Irak tua ya kan? Kemudian Hajar orang mana? Suku Qibti, Mesir. Nah, tuh, ya kan? Nah, kemudian datang kabilah dari Yaman, Jurhum. Ingat-ingat. Nah, kabilah Jurhum ini biasa melakukan perjalanan melewati spot itu, melewati lembah tersebut, dan mereka tahu di situ nggak ada kehidupan. Jalur mereka biasanya sedang ngelewatin dekat lah sama lembah itu. Nah, di antara ilmu perjalanan padang pasir, kalau di padang pasir kita lihat burung muter-muter, berarti di bawahnya ada kehidupan loh. Itu ilmu perjalanan padang pasir. Iya kan? Ada ilmu perjalanan di laut, baca laut gimana? Ada. Di padang pasir juga ada. Nah, di antara ilmu berjalan di padang pasir itu, kalau ngelihat burung muter-muter, burung elang, muter-muter, berarti di bawahnya ada sumber kehidupan. Mereka lewat situ, mereka tuh nggak ada kehidupan di sana. Kok bisa ada tuh burung muter-muter? Akhirnya mereka mengutus satu orang, coba lu lihat sana. Mengutus satu orang untuk melihat ke lembah tersebut. Ternyata mereka temui seorang ibu dengan bayinya, dengan mata air yang begitu berlimpah dan sangat jernih. Akhirnya kabilah tersebut minta izin untuk untuk numpang di situ beristirahat sejenak. Hajar pun mengizinkannya, namun tetap puasa sumur ini supaya tidak dimonopoli mereka, tetap hak Hajar alaihissalam, supaya nggak dimonopoli yang kuat di antara mereka. Jadilah tempat persinggahan oleh kabilah ini Jurhum. Terus zaman demi zaman berlalu, tempat persinggahan ini pun akhirnya menjadi peradaban, menjadi sebuah kota dan mereka tinggal di sana. Ismail pun alaihissalam tumbuh besar di antara mereka, di antara anak-anak dari kabilah Jurhum, belajar bahasa-bahasa Arab dari mereka. Nah, Ismail alaihissalam kemudian menikahlah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Nah, turunan-turunan Ismail alaihissalam inilah yang akhirnya menjadi bangsa Arab yang sekarang, yang dibilang Arab musta'rabah atau musta'ribah. Jadi Arab ada 3, ada Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah atau Musta'ribah. Nah, Arab yang sekarang ini Musta'rabah, turunan Ismail alaihis, Arab Ba'idah, Arab dulu. Dia yang hancur, kaumnya Lut alaihissalam. Kaumnya Ibrahim juga alaihissalam. Arab yang udah dihancurin, gennya habis. Nah, Arab yang ada sekarang itu turunan Ismail alaihissalam. Berarti mixnya dari mana aja? Orang mana aja berarti tuh? Irak gitu dong. Terus Mesir sama Yaman. Jadilah Arab sekarang. Ini belum terbentuk. Arab Tenabang, Arab Condet. Belum. Arab Krukut. Belum. Tar jauh masih. Belum. Arab Pasar Rumput. Belum ada. Ntar dulu. Iya kan? Ini yang membentuk Arab sekarang tuh. Turunan-turunan Ismail alaihis salam. Gahtan, ini Abul Arab, bapaknya Arabnya Gahtan, bilang Gahtan, cuma kan jadi Gahtan. Gahtan ini cucunya Ismail alaihissalam ternyata yang kesekian gitu. Kalau di buku-buku sirah disebutkan. Ya, balik ke Ibrahim alaihissalam. Ibrahim balik lagi dong kemana? Ke istrinya, yaitu di mana? Di Syam. Kembali ke Sarah. Ternyata Sarah yang sudah tua nih. Allah takdirkan untuk melahirkan juga baby lelaki juga, diberi nama Ishak. Ishak punya anak 12. Di antara anaknya adalah yang bernama Yakub alaihissalam. Nah, ini terbentuknya 2 bangsa besar di situ, bro. Jadi dari Ibrahim alaihissalam
Ajib papan tulis kalau gede nulisnya. Kemarin, aduh, jatuh. Kemarin begini. Ibrahim, oke? Dari Hajar, menurunkan Ismail. Oke? Ini yang menurunkan bangsa apa? Dari Sarah, ya kan? Menurunkan Isaac, Ishak punya anak lelaki 12. Di antaranya ada yang namanya Yakub. Yakub ini yang nickname ya Israel. Ya. Yakub ini yang dibilang Israel. Jadi dibilang Bani Israel, yakni Bani Yakub. Yakub punya anak lelaki 12. Nah itu dia suku-suku Bani Israel Yahudi itu jadi. Yahudi nanti salah satu anak dari Yakub. Yakub punya anak lagi lelaki 12. Oke? Dari dua wanita ini adik kakak. Dulu boleh nikahin empoknya, nikahin adiknya itu boleh dulu. Dari kakaknya Leah. Oke? Leah. Lahirkan 10 lelaki. Dari adiknya baru Rachel. Lahirkan 2. Rachel. Bahasa dia. Oke? Melahirkan 2. Bunyamin. Sama Yusuf. Nah Yusuf ini yang tadi di sini nih, yang lo nggak kebagian. Demikian ikhwati rahimakumullah, akhirnya terbentuknya 2 bangsa besar nih, bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu terbentuknya begitu prosesnya. Yahudi adalah salah satu anak dari anak-anak Yakub alaihissalam. Ya. Kira-kira dapat kalau kita mapping, kalau kita petakan begitu. Nah, nabi-nabi dan rasul-rasul yang datang sepeninggal Ibrahim alaihissalam, okay, itu umumnya memang di jalurnya Sarah, di jalurnya Yakub alaihissalam, di jalurnya Ishak alaihissalam. Ya, hanya sedikit nabi yang datang dari jalurnya Ismail alaihissalam. Ada yang sedikit namanya Nabi Allah Saleh dari jalurnya Ismail alaihissalam diantaranya, tapi banyaknya di jalurnya Yakub alaihissalam. Sehingga mereka tahu. Nah ini kan yang dibilang kaum Yahudi kan. Mereka tahu dapat info langit tuh banyak karena banyak turun kitab pada mereka. Mereka tahu akan munculnya Nabi akhir. Tidaklah seorang Nabi pun datang kecuali pasti tahu akan munculnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan kepada kaumnya nanti kalau muncul di masa kalian harus beriman dan bela. Semua Nabi datang begitu. Okay? Pasti akan memberitakan akan kedatangan Nabi akhir zaman yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan cerita kita tentang Ibrahim alaihissalam yang akhirnya nanti berkaitan dengan sejarah kesyirikan. Ya. Di dalam riwayat-riwayat yang sahih, Imam Bukhari menyebutkan kunjungan Ibrahim alaihissalam ke Mekah untuk melihat tarikahnya, melihat keturunannya di sana itu yang sahih ada 4 kali. Ada 4 kali kunjungan. Dikatakan Ibrahim alaihissalam berkunjung bahkan dengan buruk. Buruk yang digunakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Isra Mi'raj. Tapi ya detail-detail cerita begini ya buat info aja dulu, ya. Nah, di antara kunjungan-kunjungannya banyak hikmah dan pelajaran dari antara kunjungan Ibrahim alaihissalam. Di antaranya juga diuji lagi kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang selama ini dirindukannya dan lain-lain diperintahkan oleh Allah ternyata untuk disembelih itu. Lihat, diuji lagi nggak cintanya Ibrahim alaihissalam. Dapat wahyu demikian melalui mimpinya. Ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di mimpiku, aku menyembelihmu. Ini kayaknya perintah berarti dari Tuhan.
Coba lihat, apa yang kau lihat dalam mimpimu? Namun Ismail alaihissalam menunjukkan keimanan yang besar dari jawaban Ismail alaihissalam. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apapun yang kau diperintahkan ke atasnya. Niscaya kau akan menemukanku insyaallah dalam keadaan orang yang bersabar. Yang bersabar menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dengan segala bentuknya. Ya. Dan kemudian Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan hal tersebut. Dan ternyata di detik-detik terakhir digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seekor domba, dan jadilah menjadi sunnah adha, sunnah menyembelih hewan kurban di hari adha. Itu ceritanya. Ya. Anda nggak mau ceritakan tiap kali kunjungan Ibrahim alaihissalam, nah cuma diantaranya aja ya. Kemudian di kunjungannya juga diperintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, rumah Allah. Okay? Banyak teori yang mengatakan bahwasanya Ka'bah awalnya berarti udah ada, pondasinya udah ada. Ibrahim cuma disuruh ngangkat bersama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Tuh, gitu kan? Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi rumah tersebut bersama Ismail, anaknya. Mengangkat pondasinya berarti pondasinya udah ada. Nah, ini sebagian teori mengatakan berarti Ka'bah itu sebenarnya ada dari zaman sebelum Ibrahim alaihissalam, cuman udah hancur. Nah, Ibrahim membangunnya kembali dengan bentuk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Ismail. Nah, dari situlah kemudian disyariatkan haji di bulan haji. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada mereka bagaimana manasik haji. Ibrahim diajarkan oleh Jibril alaihissalam bagaimana manasik haji di bulan haji. Sehingga haji adalah menjadi waktu yang memang berjalan pada agama-agama yang dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Ini tempat suci 3 agama tadinya, sebagaimana Baitul Maqdis, Yahudinya, Nasraninya, dan kemudian bahkan kaum musyrikinnya sendiri memuliakan bulan haji tersebut. Ya, bulan haji menjadi bulan yang besar, bulan yang mulia, bulan yang suci, yang di situ akhirnya berkaitan juga dengan perdagangan mereka dan lain-lain berjalan dari zaman ke zaman sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi kok bisa? Perhatikan. Kan Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah ini untuk tempat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Iya kan? Itu rumah Allah pertama di muka bumi. Berarti kan? Demikian kan? Iya kan? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Ka'bah, di Ka'bah ini terdapat 360-an berhala sejumlah hari dalam 1 tahun. Kok bisa? Pendirian awalnya gimana ceritanya? Oleh Ibrahim alaihissalam di atas tauhid kan? Kok bisa ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah di Ka'bah tersebut? Sukses besar iblis nih, menjadikan kesyirikan di tanah suci. Itu kesuksesan si iblis besar. Ya, kok bisa begini? Ceritanya gimana? Ya, sehingga ketika Rasul Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, terdapat 360-an berhala, dan berhala paling besar pada saat itu adalah berhala yang adanya di atas Ka'bah. Patungnya, monumennya Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Itu berhala terbesar di Ka'bah pada saat itu. Lihat. Kok bisa? Gimana? Kok jadi begitu lagi nih? Ka'bah jadi tempat menyembah berhala. Ceritanya gimana? Nah, ini. Jadi tadi udah kita ceritakan bahwa terbagilah dua bangsa besar ya, dari Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Dari Ismail ini yang menurunkan bangsa Arab, dan dari Ishak kemudian Yakub yang menurunkan bangsa Yahudi. Nabi-nabi terus di sini, banyaknya di Syam. Nabi dan Rasul terus di sini, di Syam. Iya kan? Ingat ke cerita yang Anda bilang sampai di masanya Isa alaihissalam. Isa jalur mana? Jalur Ismail apa Ishak? Apa Ishak? Jalur Ishak dari Bani Israel. Sampai di masa Isa alaihissalam, muka bumi berhenti nerima Nabi, nerima Rasul. Kosong Nabi dan kosong Rasul selama sekitar 6 abad. Masa apa itu namanya? Jahiliyah. Kosong. Total muka bumi kosong. Setelah sebelumnya nggak pernah berhenti hujah Allah dirikan. Nah, ini masa jahiliyah. Ya. Sampai akhirnya ditutup dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam ternyata di sini. Ya kan? Nah, setelah Ibrahim dan Ismail, kok bisa mereka menyembah lagi berhala di tempat yang dibangun oleh Ibrahim untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ada tokoh namanya Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Ingetin tuh nama. Amr ibn Amir ibn Luhai Al-Khuzai, dari kabilah Khuza'ah. Gitu? Kadang dibilang Amr bin Luhai dong. Rasul di riwayat Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai yujarru am'a'uhu finnar." Aku melihat di neraka si Amr bin Amir. Jeroannya beredelan, diseret-seret di neraka. Siapa ini doi? Siapa doi? Amr bin Amir adalah salah seorang tokoh di antara tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh besar yang megang kuncinya Ka'bah keluarganya. Di jalur sini berarti kan? Iya gak? Iya gak? Dia adalah seseorang yang ditokohkan oleh kaumnya. Karena apa? Karena rajin ibadah, kemudian akal yang rojih, kemudian sering sedekah. Terjadi pada turunan Ismail alaihissalam sebagaimana terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Setelah jauh zaman Nabi pada mereka, hilang ilmu agama pada mereka, hilang. Semakin hilang. Tapi masih ada poin-poin inti kayak haji, syariat-syariat inti itu masih ada, dan mereka masih bertauhid. Okay? Tapi banyak hukum syariat yang hilang karena mereka nggak melestarikannya. Semakin asing pada mereka, hukum agama itu semakin asing pada mereka. Ada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai harga diri, nilai-nilai kesetiakawanan, dan ini masuk dan meresap ke dalam nilai-nilai yang sifatnya emang nilai-nilai moral turun-temurun, bukan lagi nilai agama. Oke? Tapi syariat-syariat inti masih berjalan. Khitan, sunat, jenggot, itu berjalan masih. Gak, haji dan lain-lain masih berjalan, dan mereka masih bertauhid. Datang sebuah masa di mana Quraisy dipimpin oleh seseorang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dielukan oleh kaumnya, ditokohkan. Karena apa? Kedermawanannya, rajin ibadah, luar biasa, gitu. Satu hari Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam. Syam tempatnya para nabi dan Rasul turun di situ kan? Iya kan? Dia yang bikin tren, dia trendsetter, yang bikin tren berjalannya kebiasaan bangsa Arab nih, kalau musim dingin dagang mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah syita was-saif, winter sama summer. Jalan dagang. Trendsetter awalnya siapa? Dia, Amr bin Luhai. Ya? Amr bin Luhai jalan-jalan ke Syam. Dia melihat penduduk Syam nih udah syirik duluan. Penduduk Syam padahal di situ ada Nabi dan Rasul turun. Tapi udah terjadi pada mereka yang terjadi pada tadi zaman Adam sampai ke Nuh. Tuh, udah begitu duluan tuh. Kayak yang Anda gambarin kemarin. Udah begitu duluan. Udah begitu duluan. Penduduk Syam nih udah. Kenapa? Kaum Yahudi, kaum yang paling jago menunjukkan pembangkangan. Kaum yang mereka saling bertanya satu sama lain, apalagi yang belum kita lakukan ya. Begitu. Sampai nanya, bro, demikian maksiat akan terus nagih dosis. Tadi Nabi datang, dikerjain, diledekin, dicela, disakitin, terus diingkarin, diusir, sampai mereka satu sama lain nanya, kita belum apain lagi ya? Tuh, lihat, sampai begitu dong. Di situ syaitan bisikin, tanggung bro, bunuh. Tuh. Jadilah mereka, ukanu yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka kaum yang biasa membunuhi para nabi dari zaman ke zaman. Itu maksiat tuh nagih dosisnya. Orang yang make pertama, make drugs, nggak langsung overdosis. Nggak langsung awal pakai terus overdosis, nggak bahlul kalau begitu. Ntar makanya nagih, nambah. Tuh bablas. Iya enggak? Alumni ya. Ala kulli hal. Demikian Amr bin Luhai, dia safar ke Yaman, ke Syam. Dia melihat penduduk Syam udah syirik duluan.
Tapi syiriknya nggak begitu. Kita adalah orang-orang yang kotor. Mau mendekatkan diri minta sama Allah nih susah, kotor. Kita perlu wasilah. Kita menjadikan wasilah, kita bertawassul. Kita perlu menjadikan wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tuh. Kita perlu bertawassul untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Karena kalau kita minta yang langsung, kita kotor. Siapa yang mereka jadikan wasilah? Saints. Orang-orang suci yang ada pada mereka, bilang orang-orang suci. Padahal para nabi dan wali yang beriman dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sering muncul pada tangan mereka mukjizat atau karamah. Mereka mah konsep keimanannya benar, cuman diceritakan dan dielu-elukan sama bergeser kayak zaman waktu dari Adam ke Nuh tadi, diceritain, dongengin. Ketika nabi dan para wali itu masih hidup, mereka bisa langsung dia. Tapi ketika mati gimana? Di situ mulai datang syaitan. Ngasih ide, bikin gambarnya deh untuk memotivasi manusia. Lama-lama bikin monumennya deh. Lama-lama kurban tuh, mendekatkan diri kepada Allah melalui monumen-monumen mereka. Sama nggak seperti yang berjalan dari zaman Adam ke Nuh? Demikian sejarah, history repeats itself. Sebab-sebab kesyirikan yang sekarang terjadi itu sama kayak yang dulu terjadi. Sama, patternnya sama. Udah begitu-begitu juga. Orang yang cerdas nih orang yang mau baca sejarah untuk ngambil pelajaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istadil bimakan ala ma yakun fa innal umur ishtibah." Carilah clues dari apa-apa yang past, yang telah terjadi. Dalam menghadapi apa-apa yang happening, yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya semua perkara-perkara itu serupa. Ishtibah. Ya? Nah orang-orang Syam begini. Mendekatkan diri kepada Allah tuh melalui orang-orang yang mereka muliakan, mereka agungkan dalam bentuk monumen tuh. Mereka yuqarrib kurban, menjadikan kurban. Sajen, bahasa kita sajen. Oke? Kepada berhala-berhala tersebut atau monumen-monumen tersebut. Itu makanya mindset mereka bukan minta sama dia, tapi mintanya sama Allah. Allah ini perantara aja, gitu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami sembah mereka kecuali dengan tujuan agar mereka lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu tujuannya baik, hasanah. Iya kan? Amr bin Luhai ngelihat mindset dan pola ini di Syam, istahsanah. Dia menganggap ini hasanah. Yani this is good. Oh, iya benar juga ya. Begitu. Gue gak bilang, lu yang bilang tuh hasanah. Dia bilang hasanah, istahsanah, begitu bang. Hah? Mulailah dia ambil satu berhala. Iya khil deh, Anda ambil ya dari sini satu monumen. Iya. Diambil satu monumen nih dari sini nih. Dari mana? Syam. Dibawa pulang ke kampungnya. Di mana kampungnya? Mekah. Ditaruh di Ka'bah. Dia seru kaumnya, nyok beribadah kepada Allah dengan yuqarrib kurban, dengan mendekatkan diri melalui ini tokoh nih. Kita jadi ini orang dulu sholatnya di atas air ngambang. Gimana kek cerita-cerita ini? Kan awal man sayyab as-sawaib. Dia adalah orang yang pertama naruh berhala di Ka'bah, yang bikin sunnah syirik awal di Ka'bah doi. Tuh, berhala pertama di Ka'bah. Ceritanya begitu. Terus kita lanjutkan ya. Amr bin Luhai ini Indigo. Mungkin? Dia punya khodam. Iya kan? Jin piaraannya, khodam. Khodamnya menghampirinya di dalam tidurnya. Okay? Dan berkata kepadanya, sesungguhnya asnam kaum Nuh, berhala-berhalanya kaum Nuh, itu terkubur di sebuah spot di Jeddah. Jeddah dulu, Jeddah sekarang, port. Jeddah. Oke? Okay? Dikasih unjuk deh tuh penampakannya di mimpinya, no, spotnya itu di sini nih. Tuh berhala-berhala kaum Nuh tuh kekuburnya di situ. No.
Nah ini yang makanya selalu ada bilang poin-poin, ingetin nama ini, ingetin nama ini. Ingat gak kasus Nuh alaihissalam, manusia umurnya belum seceng, belum 1000. Hah? Yang mereka sembah siapa? Wali Limo. Ingat, la tadharunna alihatakum la tadharunna wadda wa la suwa'a wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Itu 5. Ini juga wali dulunya, orang-orang saleh, orang-orang beriman, cuman didongenginnya itu. Fahim? Dan ketika ditenggelamkan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditenggelamkan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis, ini Khodam bilangin ke Amr bin Luhai nih. Patung-patungnya kaum Nuh tuh kekubur di sono di sebuah spot di Jeddah. Dikasih tahuin penampakannya. Pagi-pagi Amr bin Luhai bikin tim ekspedisi. Ya, berangkat dia ke Jeddah, dicari tempat yang dikasih unjuk tujin, dikorek di situ, benar ketemu lagi tuh wali Limo di situ, diangkat 5, dibawa pulang ke Ka'bah, bertambahlah koleksi berhala di Ka'bah. No. Itu kesyirikan. Ketika terjadi di muka bumi, nggak bisa dihilangin. Tidakkah kau lihat kesyirikan pertama yang dibuat di zaman Nuh alaihis, udah hilang dia nongol lagi, baru bisa hancur kapan? Fathu Makkah. Noh, kesyirikan kalau udah terjadi di bumi susah dihilangin. Dia pergi ke Jeddah, ketemu tuh wali Limo, dibawa pulang, ditaruh lagi di Ka'bah, bertambahlah koleksi di Ka'bah. Berhala di Ka'bah, disebarin lagi sama dia ke kabilah-kabilah yang datang. Dibagi ke kaum Taif datang dibagi berhala. Kaum Jurhum datang dibagi berhala. Kaum ini datang dibagi berhala. Tersebarlah di bangsa Arab. Sunnah poinnya semua nih. Sunnah ini ngalirnya ke siapa? Pahalanya. Ya, poinnya. Dosanya kemana? Kebayang gak azabnya kayak apa? Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai yujarru am'a'uhu finnar. Aku lihat sendiri si Amr bin Luhai ini bredelan jeroannya di neraka diseret-seret. Yujar, seret-seret. Terus berkembang zaman demi zaman sehingga mereka, Abu Raja al-Utaridi radhiyallahu anhu cerita, kita itu dulu syirik ya, ini kan sahabat-sahabat senior, ini Muhdaramin. Muhdaramin ya, ini sahabat yang mengalami 2 masa ya. Masa jahiliyah sama masa Islam, itu Muhdaramin. Dan ini sahabat-sahabat senior katanya. Dulu kita sampai jadi mindset, akhirnya jadi mindset. Mengagungkan, mengkeramatkan batu ini jadi mindset akhirnya. Enggak? Dulu kita kalau mau pergi, kita bawa sebuah batu yang bentuknya bagus. Enggak? Yang bentuknya bagus. Nanti kita kalau mau pergi, kita taruh nih batu, kemudian kita sembelih kurban kayak kasih darahnya atau natuf. Kita tawaf di batu itu. Kalau nggak punya batu gimana? Wah, kita takut sial melakukan perjalanan, kita ambil tanah aja. Kalau kita ketemu batu yang lebih cakep dari dia bentuknya, kita lempar yang lama, kita ambil yang baru. Bahlul kan? Kalau nggak dapat batu dan kita nggak punya batu gimana? Sementara kita perlu melakukan itu, tanah deh kita kumpulin, terus kita taruhin apa? Terus kita tawaf di situ. Sebahlul itu, no, mindsetnya, no. Sampai segitunya. Filsafat mereka jadi ke situ arahnya. Ya, akhirnya bertambahlah berhala-berhala tersebut di Ka'bah, bertambah dan bertambah sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Makkah, terdapat 360 berhala lebih di Ka'bah. Sejumlah hari dalam 1 tahun. Bisa mulai kita punya gambaran bagaimana kesyirikan terjadi? Hah? Udah bisa mapping bagaimana kesyirikan? Iya kan? Itu tauhid, pentingnya tauhid itu ya akhi. Ada Muhammad bin Muslim al-Warraq, ya, Al-Imam Ar-Razi, sama kisah la ilaha illallah. Ada yang ingat kisah itu? Hah?
Muhammad bin Muslim Al-Warraq, kemudian apa namanya? Abu Zur'ah Ar-Razi sama Abu Zur'ah Ar-Razi, Muhammad bin Muslim Al-Warraq sama Abu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi. Ada yang ingat cerita itu? Abu Zur'ah Ar-Razi, Muhammad bin Muslim Al-Warraq sama Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi sama Abu Hatim Ar-Razi. Tidak? Yang satunya ini anak rada ragu. Tadi ingat terus hilang begitu aja. Astagfirullah wa atubu ilaih karena dosa. Ala kulli hal. Abu Hatim Ar-Razi sama Muhammad bin Muslim Al-Warraq dapat kabar Abu Zur'ah Ar-Razi sakit. Marida wafatih. Sakit ngabisin. Sakit ngabisin ya, ini sakit yang mau meninggal ya. Abu Hatim Ar-Razi akhirnya punya ide sama Muhammad bin Muslim Al-Warraq nih. Ya Allah, kita jenguk Abu Zur'ah yuk, kita nulakin, kita mentalkinnya. Oke, kita membantunya untuk talkin. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Inni la astahyi Allah min an ulakin mithla Abu Zur'ah." Sungguh aku malu kepada Allah, yakni minder. Masa orang kaya aneh talkin orang seperti Abu Zur'ah? Abu Zur'ah di masanya, di level dia sama langit, urusan riwayat, hadis, wara, takwa, langitnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim nih sama Muhammad bin Muslim mau talkinin, minder, nggak enak. Tapi gimana pun kudu kan sekalian ngejenguk gitu. Ya udah deh, akhirnya mereka punya ide. Kita bikin majelis tahdits, yang itu tuker-tukeran riwayat dekat Abu Zur'ah. Kita bikin majelis tahdits tentang yang dimana Rasul berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kita tuker-tukeran riwayat tentang hadis itu supaya Abu Zur'ah dengar dan kemudian teringat dia dan akhirnya dia mengucapkan la ilaha. Jadi kita talkin secara nggak langsung. Maksudnya mah begitu. Ya akhir tayyib zain. Nah, mampirlah ke Abu Zur'ah Ar-Razi menjenguknya dan lain-lain. Ayo kita tahdits, kita tuker-tukeran riwayat deh antara Muhammad bin Muslim sama Abu Hatim. Abu Hatim duluan atau Muhammad bin Muslim duluan? Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan qala dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasid. Aku lupa, tiba-tiba lupa. Qadarullah, Allah bikin lupa. Hal-hal yang kayak kita terjadi mungkin pernah atas kita. Hal yang kita udah apal mutlak terus lupa. Dan mereka nih orang-orang yang apal ribuan hadis dengan sanadnya, dengan matanya kayak kita apal qul huwallahu ahad mungkin. Oke? Tapi qadarullah lupa, Allah bikin lupa udah. Nasid. Pohoy, begitu. Aku lali, aku lupa. Satunya bilang, wah lu gimana sih nih? Wah lu dengar ya? Satunya nih ngomong, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kan nasid. Aku pun lupa. Lupa nih dua-duanya lupa qadarullah emang. Abu Zur'ah ini berbaring, dia lagi menjelang ajalnya. Ngedengar di sahibnya berdua nih, murid-muridnya berdua pada ngomong gitu, dia bilang, "Aqimu nih, bangunin aku." Oke? Dibangunkanlah Abu Zur'ah, kemudian didudukkan. Dia nyebutin riwayat dia. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kan akhiru kalamihi la ilaha illallah, kharajat ruhuh ma'aha lafdzul jalalah." Ruhnya keluar seiring dengan huruf ha di Allah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, diajarin sanadnya, diajarin prakteknya. Ini orang hidupnya di atas tauhid, iya, matinya di atas tauhid, mantas. Kita hidup di atas apa? Belain tauhid kagak, ngingkarin yang syirik kagak, serba gak enak. Mau mati di atas tauhid, nggak usah ngigo. Perbaiki tauhid kita.
motivasi keluarga kita untuk kembali memahami, mempelajari tauhid dan lain-lain, dan terapkan di dalam kehidupan. Yang dengan tauhid itu kita membaca, menjadi kacamata kita, membaca fenomena kehidupan dan membimbing kita bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi, berangkat dari keyakinan tauhid kita. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.